Salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam sesi komentar berita. Saya akan membacakan satu atau dua berita dan memberikan komen singkat, kemudian mengulasnya dengan rujukan dari berita tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas soal standar hidup layak menurut BPS. Mengapa? Karena beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh salah satu media. Ya, saya minta waktu sebentar, sejam. Kenapa dia menanyakan itu? Dia menanyakan ada standar hidup layak Indonesia pada 2024 menurut BPS, kata si jurnalis tersebut, itu 12,34 juta rupiah per orang per tahun, ya, berarti sebulannya 1,02 juta per bulan. Saya agak kaget juga, saya nggak pernah dengar ini BPS mengatakan itu standar hidup layak itu segitu. Akhirnya saya minta waktu sejam, terus saya pelajari, saya jawab. Nah, jawaban saya tersebut nampaknya kurang cocok dengan kerangka berita yang disampaikan. Nah, karena saya tidak punya waktu ya, satu hari kemarin dulu itu saya wisuda anak, dan baru kemarin saya pelajari ulang dari pertanyaan tersebut. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk memberi komentar. Ternyata berita tersebut memang beberapa hari lalu sampai dengan kemarin itu banyak diberitakan ya. Ini saya kasih contoh saja, saya ketik di mesin pencarian standar hidup layak BPS. Itu ada Tempo yang satu hari yang lalu, tapi ini bacanya harus berlangganan. Lalu ada Bloomberg, standar hidup layak di Jakarta 1,66 juta per bulan. Kalau tadi Tempo tadi Indonesia. Kemudian TV One News juga memberitahu standar hidup layak 1,02 juta, lalu menyebut juga Jakarta. Lalu Tempo sebelumnya mengangkat standar hidup layak versi BPS versus menurut buruh. Banyak nih CNN juga, CNN ini 5 hari yang lalu, standar hidup layak DRI 1,0 juta rupiah per bulan, dan seterusnya, puluhan ya. Nah, maka coba kita baca dulu yang CNN yang lebih dulu ya memberitakan. Judulnya begini, tanggal Senin 18 November 2024, berarti udah berapa hari, 6 hari ya, 5 hari, 6 hari. Itu judulnya standar hidup layak di RI 1,0 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kita baca, Badan Pusat Statistik, kata CNN, melaporkan standar hidup layak di Indonesia yang direpresentasikan dengan pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan pada 2024 meningkat menjadi 12,34 juta rupiah atau sekitar 1,02 juta rupiah per bulan. Nah, dia kutip pernyataan dari Kepala BPS, yaitu pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan mengalami peningkatan Rp442.000 atau secara presentasi tumbuh 3,71% dibanding 2023. Nah, pertumbuhan ini menurut Kepala BPS yang dikutip oleh CNN itu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61%. Nah, dalam paparannya tercatat pengeluaran real per kapita terus mengalami peningkatan sejak 2020. Kira-kira begitu beritanya ya. Lalu dilanjut lagi dengan berita tentang jika dilihat berdasarkan wilayah, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki pengeluaran real per kapita tertinggi ya, yaitu 19,95 juta rupiah, hampir 20 juta, atau sekitar 1,66 rupiah juta per bulan. Sementara Papua Pegunungan itu pengeluaran real per kapitanya hanya 5,71 juta per tahun. Itu CNN ya. Jadi kita sudah melihat ini CNN mengutip BPS, tetapi kalau kita membaca sepintas atau membaca cepat gitu ya kesannya 12,34 juta rupiah ini adalah ukuran standar hidup layak, kan begitu. Lalu di antara ukuran standar hidup layak itu Jakarta yang tertinggi, Papua Pegunungan yang terendah, itu CNN. Nah, sebenarnya yang lain-lain mirip ya. Nah, saya pilih lagi yang Bloomberg Technos, ini khusus ekonomi ya, tanggal 22 November, jadi baru kemarin. BPS standar hidup layak di Jakarta 1,66 juta rupiah per bulan. Jadi sebenarnya sumber datanya sama, tapi ini menyoroti Jakarta dan baru aja diberitakan. Nah,
dilaporkan oleh Bloomberg, Technos, Badan Pusat Statistik melaporkan standar hidup layak DKI dan seterusnya ya. Sama tadi 19,90 juta per tahun, artinya 1,66 juta per bulan. Nah, dikatakan oleh Bloomberg menekankan lagi sama dengan CNN tadi bahwa itu yang tertinggi, peningkatannya berapa rupiah, lalu berapa persen. Nah, secara keseluruhan juga dilaporkan itu Indonesia sama tadi angkanya dan seterusnya. Nah, lalu ini intinya berita ini dan berita-berita yang lain itu ingin mengatakan bahwa standar hidup layak menurut BPS tahun 2024 yang diukur dengan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan selama setahun yang sebesar 12 juta, 12,34 juta rupiah per orang per tahun itu adalah standar hidup layak. Nah, kalau saudara-saudara punya kesempatan, itu bisa melihat di tayang waktu Kepala BPS rilis ya. Jadi buat para pemirsa, itu biasanya BPS untuk beberapa topik yang dianggap sangat penting, itu ada berita resmi statistik namanya, ada nomornya, ada berita resminya. Nah, itu biasanya halamannya sesuai dengan topik, ada yang 12, 15 halaman, ada bahkan yang sampai 30 halaman berita resmi tersebut. Nah, biasanya sebulan bisa 1 atau 2 kali, kadang bisa 3 kali, kadang bulan yang tidak ada, itu ada jumpa pers, siaran pers oleh Kepala BPS atau yang mewakili tentang BRS, berita resmi statistik. Nah, biasanya bergabung 2 atau 3, tidak mesti 1 ya. Nah, dalam konteks ini, kita bisa lihat rekaman aslinya karena BPS itu di YouTube ada yang tanggal 15 November. Nah, saya tidak putarkan YouTube-nya, saya sampaikan saja paparannya. Ini paparannya. Paparannya khusus EPM tuh begini. Jadi Indeks Pembangunan Manusia EPM tahun 2024 di BRS nomor 85/11 tahun dan seterusnya 15 November ini mengutip nomor BRS-nya. Tapi ini paparannya, jadi waktu jumpa pers. Kalau nanti saya perlihatkan juga BRS-nya seperti apa. Nah, di slide pertama tentang EPM ini digambarkan tentang kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, ya kan? Jadi soal standar hidup layak tadi kaitannya adalah dengan rilis tentang Indeks Pembangunan Manusia EPM. Nah, di sini dijelaskan tentang kenaikan EPM. Nah, Indeks Pembangunan Manusia itu ada komponen pembentuknya. Komponen pembentuknya itu 3 komponen, tapi ada salah satu komponen memiliki 2 indikator. Jadi ada 4 indikator yang dibuat rata-rata tertimbangnya, lalu mendapatkan poin IPM. Nah, capaian komponen pembentuk itu tahun 2024 seperti di kanan ini. Nah, umur harapan hidup saat lahir 74,15 tahun. Rata-rata lama sekolah 8,85 tahun. Harapan lama sekolah 13,21 tahun. Nah, lalu ada pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan 12.341.000. Nah, sudah mulai ya, ini kita menangkap ini. Informasi ini kan adalah informasi data, bukan standar atau ukuran. Maksudnya ukuran itu kalau di bawahnya tidak layak, di atasnya layak, itu namanya kan standar. Ini enggak, ini sebenarnya berita ini adalah real berdasarkan data BPS. Nah, itu pengeluarannya 12.341.000. Tetapi ada kata-kata real dan ada kata-kata yang disesuaikan. Itu kalau di data internasionalnya namanya parity, power purchasing power parity ya. Jadi daya beli. Jadi ada aspek inflasi. Jadi inflasi sudah dihitung di sini. Bahkan ada beberapa soal disparitas harga, tidak hanya inflasi, tertimbang. Jadi ini real ya, bukan nominal. Nah, dijelaskan juga di slide berikut, di masing-masing 4 indikator, 3 komponen, karena ada 1 komponen memiliki 2 indikator, jadi 4 indikator. Ini perkembangannya selama berapa tahun? 5 tahun disampaikan nih. Nah, salah satunya ini, pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan. Ini 12,34 juta tadi di sini, naik dari ini. Dan kenaikan ini lebih tinggi dari rata-rata kenaikan yang ini. Saya ulangi sekali lagi. Dari cara ini sebetulnya kan kita menangkap nih, bahwa sebenarnya ini adalah data pengeluaran real, bukan ukuran hidup layak sebenarnya loh ya. Tetapi saya sudah mendengar tadi YouTube-nya, memang
Ibu Kepala BPS PLT itu hanya membacakan. Jadi nggak bisa disalahkan juga jurnalis yang kemudian melakukan interpretasi dari itu. Nah, dari mana datangnya ada kata-kata layak? Nah, itu dari dokumennya. Dokumennya ini. Nah, dokumennya itu ini. Jadi itu tadi paparan. Dokumen lampirannya adalah berita resmi statistik. Sebanyak 12 halaman ya, termasuk cover ya, dan penutup. Nah, ini lalu tadi yang diutarakan tadi ada di sini. Nah, ini kan aslinya dokumen. Nah, kemudian ada komponen pembentuk. Nah, di sini kelihatan nih, dari komponen ini, 3 komponen, 4 indikator. Coba dilihat, umur panjang dan hidup sehat. Indikatornya umur harapan hidup. Waktu dipresentasikan tadi kan langsung ke umur harapan hidup. Lalu tentang, jadi dimensi sebenarnya, dimensi umur panjang dan hidup sehat. Faktanya adalah UHH yang dipakai, yang 74,15 tahun di tahun 2024. Kemudian ada komponen atau dimensi pengetahuan, ukurannya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nah, lalu ada komponen dimensi standar hidup layak. Jadi saya ulangi ya, sebenarnya kalau membaca ini bukanlah ukuran untuk hidup layak atau tidak, tapi ini adalah fakta untuk mengukur dimensi standar hidup. Mungkin bagusnya di depan nggak usah tambahi kata-kata layak ya, standar hidup saja, kalau supaya tidak misleading. Tapi BPS kan merujuk kepada cara internasional melaporkan Human Development Index, sama ya HDI dengan EPM itu, EPM versi BPS-nya. Nah, maka kita lihat ini standar hidup layak kan adalah semacam ini. Jadi, lalu tadi tentang Jakarta ada di lampirannya. Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Saya ingatkan ya, ini real yang disesuaikan itu PPP sebenarnya. Jadi sudah memperhitungkan inflasi dan sudah memperhitungkan beberapa komponen disparitas harga. Nah, Jakarta tadi ada di sini nih, Jakarta 19,95 juta 19.000, di sini 19,953 tapi satuannya kan ribu. Nah, maka menurut saya dalam hal ini ada beberapa misleading dalam berita, tapi kita tidak menyalahkan jurnalisnya karena berarti BPS juga menjelaskannya kurang tegas gitu ya. Jadi saya ulangi, maka berita-berita yang kita kembali tadi ke berita yang misalnya membandingkan dengan buruh dengan apa ini enggak pas sebetulnya. Karena BPS tidak mengatakan itu adalah ukuran layak, itu adalah fakta data. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu kita untuk memahami persoalan ini lebih jernih ya. Saya tidak mengatakan jurnalis salah kutip, tetapi dari penglihatan sumber tadi ini agak sedikit misleading jurnalis. Padahal waktu saya ditanya oleh salah satu media saya jelasin, cuma jurnalisnya juga bingung. Mungkin dia sudah punya frame ini standar hidup layaknya BPS. Jadi saya ingin katakan, saya nanti mudah-mudahan saya benar nih, kalau salah nanti silakan BPS beri keterangan. Jadi itu maksudnya bukan standar yang menyebut di bawah 12 juta, 12, berapa tadi, 12,34 itu adalah tidak layak, yang di atasnya layak. Bukan, itu adalah fakta rata-rata. Begitu juga di KI 19,95 juta itu per orang ya, jangan per keluarga. Itu adalah pengeluaran fakta. Nah, merupakan bagian dari komponen pembentuk EPM. Nah, demikian, mudah-mudahan kita semua makin rajin baca berita ekonomi, tetapi sekaligus pada saat bersamaan sekali-sekali kita cek sumber beritanya. Biasanya sumber berita media itu kan bisa rilis pejabat, rilis lembaga resmi atau apa gitu ya. Itu yang lalu kita bandingkan sambil kita makin memahami persoalan. Dengan semua penduduk Indonesia yang dewasa berpendidikan memahami persoalan-persoalan ekonomi secara lebih baik, saya yakin kebijakan ekonomi, wacana publik tentang kebijakan ekonomi akan lebih menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia.